Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari kelas 3 Mazhab. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu ekonomi makro yang ada di Indonesia. Yang saya akan jelaskan yaitu mengenai utang Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 terbukti telah membawa dampak yang luar biasa pada perekonomian Indonesia. Performa pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di zona minus berturut-turut selama 3 kuartal terakhir pada tahun 2020 sudah dengan sendirinya menjadi justifikasi yang sangat valid. Imbas dari COVID-19 sendiri pada kinerja keuangan pemerintah agaknya bukan pengecualian. Pelemahan unit aktivitas ekonomi sektoral dan regional menjalar pada penerimaan negara. Pembatasan mobilitas sosial kian menyusutkan volume arus penerimaan yang mengalir ke kas negara. Pada saat yang sama, pemerintah merilis beraneka macam insentif fiskal sebagai ikhtiar ekstra untuk pemulihan ekonomi. Reduksi tarif pajak, insentif fiskal, dan berbagai keringanan lain ditawarkan, yang semuanya menyebabkan kehilangan potensi penerimaan yang semestinya bisa diraup oleh negara. Cerita yang hampir sama terjadi pada pos belanja negara. Kenaikan belanja lebih banyak tercurah untuk menjaga agar kelompok masyarakat yang rentan terpapar oleh dampak pandemi COVID-19 tidak terperosok terlalu dalam. Artinya, dampak lanjutan dari belanja perlindungan sosial tersebut bagi penerima negara lagi-lagi juga masih minim. Tren ini terus berlanjut memasuki tahun 2021. Kesenjangan antara penerimaan dan kebutuhan belanja yang lebih besar ditutup dengan utang. Sepanjang kuartal 1 2021, posisi utang pemerintah menembus sekitar 6.445 triliun atau ekuivalen dengan porsi 41,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Kenaikan rasio utang di atas dalam batas tertentu masih bisa diterima logika. Alasannya sederhana, angka PDB sebagai faktor pembagi yang minus niscaya akan menaikkan rasio utang. Apalagi utang nominal sebagai unsur pembilang juga mengalami kenaikan yang besar. Alasan kedua, kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan berat menuntut pemerintah berperan sebagai lokomotif ekonomi. Alhasil, kenaikan rasio utang selama setahun lebih akibat pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari fungsi utang sebagai instrumen melawan konjunktur ekonomi. Kenaikan utang diklaim sesuai dengan target di akhir tahun ini yang berkisar di antara 41% sampai 43%. Agaknya patut diberi catatan. Penggunaan kata target memberikan kesan bahwa angka ini adalah parameter yang harus direalisasikan. Ironis jika kemudian pemerintah dianggap gagal ketika tidak mampu mencapainya. Atribut target niscaya lebih tepat apabila dilekatkan pada sasaran yang bermakna positif, misalnya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan mengejar angka target ketiganya, pemerintah mengirim sinyal gerekat dalam membangkitkan optimisme. Fenomena salah kaprah juga terjadi pada penelahan jangka menengah sampai panjang. Jelasan rasio utang 41,64% masih cukup aman lantaran jauh di bawah batas 60% dari PDB.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perlu digarisbawahi pula, penggunaan jargon aman dengan mengacu pada rambu-rambu rasio utang 60% menyodorkan penafsiran bahwa penambahan utang masih sah ditempuh pemerintah. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya pandemi COVID-19 sekalipun, kenaikan utang untuk membiayai defisit anggaran seolah menjadi hal yang lumrah. Padahal rasio utang sebesar 60% itu sendiri hingga kini sejatinya masih menjadi perdebatan sejumlah kalangan. Secara teknis, angka tersebut berasal dari hasil simulasi IMF berdasarkan nilai median data lintas negara yang menghubungkan antara PDB dengan utang. Artinya, tidak ada landasan ilmiah yang kokoh untuk mengklaim bahwa porsi 60% sebagai rasio yang aman. Oleh karenanya, kaidah di atas tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan posisi yang aman. Rasio utang terhadap PDB sebesar 60% bahwa bisa lebih tinggi lagi, hanya cocok untuk negara maju. Sebaliknya, rasio 40% adalah rekomendasi untuk negara berkembang dalam jangka panjang, tidak boleh dilanggar. Lebih lanjut lagi, mengaitkan antara kenaikan utang dengan merosotnya penerimaan negara bisa memberikan implikasi yang melenceng. Dalam konteks ini, utang bisa dipahami sebagai substitusi temporer bagi penerimaan. Namun, jika keterusan dan nyatanya memang begitu, utang di alam bawah sadar akan dianggap sebagai penerimaan juga. Perihal uang negara yang terbangun, jika tidak diperbaiki, bisa jadi memberikan pemahaman yang tidak proporsional. Utang pemerintah adalah isu yang secara politik dan ekonomi sangat sensitif. Pemahaman dan proporsional bisa memantik kegaduhan yang tidak perlu, bahkan kontraproduktif. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi efek samping, komunikasi kebijakan agaknya menjadi titik tolak yang paling fundamental dalam meredam bola salju permasalahan utang. Utang mutlak harus diubah. Diskusi tentang utang layak ditekankan secara seimbang antara manfaat dan resikonya. Utang mempresentasikan akumulasi dari defisit tiap tahun. Dengan alur logika tersebut, langkah konkret pengendalian defisit harus menjadi bagian integral dari kondisi fiskal. Rasio defisit mulai tahun 2023 harus kembali ke pakem awal, yakni maksimum 3% dari PDB. Periode tersebut krusial untuk menjaga kredibilitas fiskal. Berkaca dari pengalaman Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan pelajaran yang berharga, ketaatan otoritas keuangan Amerika Serikat pada regulasi menjadi modal awal untuk segera keluar dari krisis finansial global tahun 2008. Demikian pula konsistensi Uni Eropa pada fakta Maastricht menjadi strategi primer untuk menghindari krisis utang. Kementerian Keuangan atau Kemenku dituntut untuk cerdas dalam menyiasati kendala yuridis yang ada. Upaya pengendalian rasio defisit dan utang layak diarahkan pada pengalihan sumber-sumber pembiayaan yang inovatif dan kreatif demi mengurangi beban anggaran di masa mendatang. Modal kerja pemerintah dan badan usaha dan blended financing misalnya dapat memberikan value for money bagi APBN. Pemerintah juga masih bisa memanfaatkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Dana silpa pada masa normal akan menjadi cadangan fiskal. Pada masa pandemi COVID-19, pemanfaatan silpa sangat pas jika dialokasikan untuk memperlebar ruang gerak fiskal, terutama belanja produktif. Belanja ini tipikal menciptakan efek pengganda lebih besar yang pada gilirannya akan berimbas pula pada potensi kenaikan penerimaan negara. Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor